Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Bagi pemirsa, informasi terkini dilansir dari tanggamus.id dengan headline diwarnai aksi kejar-kejaran, polisi akhirnya bekuk residivis pencuri HP di Pringsewu. Dari Pringsewu melaporkan, kerja keras anggota unit reserse kriminal Polsek Sukoharjo Polres Pringsewu membuahkan hasil. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pria berinisial S 43 tahun, warga Pakon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian 2 unit handphone. Kapolsek Sukoharjo, AKP Juniko dalam keterangannya mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M Yunus Saputra menjelaskan bahwa penangkapan tidak berlangsung mudah. Petugas membutuhkan waktu untuk menelusuri jejak pelaku setelah menerima laporan dari korban. Kami bergerak cepat sejak laporan masuk, melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, hingga akhirnya mengarah kepada pelaku, ujar AKP Juniko pada Rabu, 10 September 2025. Puncaknya, pada Selasa 9 September 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim Reski menggerebek rumah pelaku, namun upaya itu sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Menyadari kedatangan petugas, S berusaha melarikan diri dari rumahnya. Polisi yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan segera melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil membekuk pelaku tidak jauh dari lokasi. Dari hasil pemeriksaan, S diketahui terlibat pencurian HP Vivo Y21 milik Wasti 49 tahun, warga Pakon Banyu Urip, serta HP Poco X7 Pro milik Febri Setiawan 27 tahun, warga Pakon Sukamulya. Aksi pencurian itu terjadi pada Rabu 27 Agustus 2025 dini hari. Saat korban tengah tertidur lelap, pelaku masuk dengan cara mendongkel pintu belakang, lalu mengambil handphone yang tergeletak di meja makan dan ruang tamu. Kepada penyidik, S mengaku telah menjual HP Vivo seharga Rp500.000 kepada seseorang yang tidak dikenal, sedangkan HP Poco X7 Pro digunakan sendiri. Uang hasil penjualan telah habis dipakai untuk keperluan pribadi. Pelaku ini bukan orang baru, ia merupakan residivis kambuhan, sebelumnya pernah menjalani hukuman karena kasus pencurian burung dara di wilayah Gading Rejo tambah Kapolsek. Atas perbuatannya, S telah ditetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan di rutan Polsek Sukoharjo. Ia dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline Kejari Tubaba kembali tetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi Dinas PPKB. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat. Tersangka baru tersebut adalah Autina, Kepala Bidang PPKB Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2021 hingga 2022. Penetapan dilakukan setelah sebelumnya Kejari Tubaba menahan 2 pihak lain, yakni mantan Kadis PPKB Nurmasa dan Bendahara Dinas Eni Yuliati. Kepala Kejari Tubaba Muhammad Iqbal didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Gita Santika Ramadhani menyatakan, penahanan Autina dilakukan setelah melalui proses penyidikan intensif. Kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan keuangan negara senilai 1,196 miliar rupiah di lingkungan Dinas PPKB Tulang Bawang Barat. Jumlah tersangka yang kami tetapkan hari ini bertambah 1 orang atas nama Autina, kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu 10 September 2025. Penetapan Autina sebagai tersangka tertuang dalam surat penetapan nomor Perinstrip 1624-LT-2-FD-2-09-2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kejari Tubaba. Ia diduga bersama-sama dengan pihak lain melakukan penyimpangan penggunaan anggaran di dinas tersebut selama 2 tahun anggaran. Autina dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang yang sama Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto, pasal 64 KUHP. Autina langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Menggala untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan nomor Perinstrip 08-LT-23-FD-2-09-2025 tertanggal 10 September 2025. Sebelumnya, tersangka Nurmasa telah lebih dulu berstatus terpidana setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi dalam perkara ini.
Kejari Tobaba memastikan penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum. Proses masih terus kami kembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang turut serta dalam praktik korupsi ini, tegas Gita Santika Ramadhani. Kejaksaan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di daerah. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.